Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayat li alaihin nas. Rawahu at-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita meningkatkan amal kebaikan, mumpung Allah masih memberikan usia panjang kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang amal kebaikan. Kita mungkin sudah terbiasa menyebut apa itu amal kebaikan, tapi banyak ulama-ulama yang menjelaskan yang dimaksud dengan amal kebaikan, ciri-cirinya adalah kalau kita melakukan sesuatu itu hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi gembira, hati kita menjadi tentram, tenang. Itu yang dinamakan adalah amal kebaikan. Saat diketahui oleh orang lain pun kita tidak merasa risau, tidak merasa takut dengan apa yang kita lakukan. Itu yang dinamakan amal kebaikan. Berbeda dengan yang namanya amal keburukan. Ciri-ciri dari amal keburukan adalah kalau kita melakukannya, tiba-tiba hati kita menjadi gelisah, hati kita takut, hati kita was-was, takut ketahuan oleh orang lain akan apa yang kita lakukan. Itu dinamakan dengan amal keburukan. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan termasuk dari bagian dosa. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasul pun telah menegaskan apa yang dimaksud dengan amal kebaikan. Nabi menjelaskan al-birru husnul khuluq. Amal kebaikan itu adalah termasuk dari etika kita, termasuk dari akhlakul karimah. Profesor Anita Kelly dia menyatakan, menjelaskan dalam penelitiannya, dia melakukan survei kepada orang-orang yang di Amerika, kurang lebih ada 300 orang disurvei. Apa pengaruh orang yang melakukan amal kebaikan? Saat dia bekerja dia disiplin, saat dia bekerja dia jujur, saat dia berjualan dia jujur dalam timbangan, dalam jualan makanan dia benar, tidak mencampurkan barang-barang yang merusak organ tubuh. Yang kalau bisa kita lihat banyak perlakuan-perlakuan curang dari para bisnismen
harapannya ingin untung besar. Tapi apa yang terjadi ketika ketahuan, maka resiko ditanggung, diantaranya mereka terjerat dalam hukum. Bukankah Allah telah menegaskan orang yang melakukan amal kebaikan pada dasarnya untuk dirinya sendiri, yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 7. Allah telah menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik pada dasarnya untuk dirimu sendiri, wa in asatum falaha, demikian halnya saat kita melakukan amal keburukan pun untuk diri kita sendiri. Makanya Islam luar biasa sekali. Kenapa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi? Tak lain karena untuk menyempurnakan etika atau akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Allah pun menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, tidaklah Allah akan utus yang namanya Nabi Muhammad ke muka bumi ini melainkan memberikan rahmat bagi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan Allah tidak akan mengutus Nabi Muhammad yang tak lain illa rahmatan lil alamin. Dalam tafsir dijelaskan apa itu makna rahmat. Rahmat itu bermakna ar-riqqatu wat ta'aqqub, yang bermakna adalah kasih sayang dan lemah lembut. Orang yang memiliki perangai yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kasih sayang. Dia sebagai bapak, maka dia akan menyayangi anaknya dengan tulus. Maka tidak ada istilahnya emosi, justru adalah kasih sayang. Dia akan berupaya berbicara dari hati ke hati. Istri yang menyayangi suaminya pun juga sama. Dia akan senantiasa mencintai dengan tulus, karena tak lain suaminya mencintainya dengan tulus. Kalau kita renungkan, alhamdulillah kita memiliki anak yang soleh-soleh, yang mau beribadah kepada Allah, yang senantiasa bakti sama orang tua. Coba kita renungkan, boleh jadi karena kita waktu masih kecil memang bakti sama orang tua kita, sehingga Allah ganjarkan memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Berbeda kalau kita memiliki anak yang boleh jadi sulit diatur, tidak mau beribadah kepada Allah, justru marah-marah terus. Yang perlu kita renungkan, boleh jadi ini ganjaran Allah. Di antaranya kita waktu kecilnya, waktu mudanya memang tidak berbuat baik, mumpung masih diberikan usia panjang oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam agar memiliki anak yang soleh senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh dan soleha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin belajar tentang yang namanya amal kebaikan, maka bisa kita belajar dengan buah manggis. Buah manggis tidak pernah kita lihat luar biasa ada kejujuran. Di dalamnya 5, maka di luarnya pun akan 5 simbol kejujuran. Di dalamnya ada 6 isinya, maka di luarnya pun ada 6. Kalau kita ingin sukses, maka secara sederhana kita bisa mencontoh Nabi. Nabi sukses menurut Profesor Abdul Rahman. Apa rahasianya? Dalam bukunya Muhammad Trader, ternyata Nabi menerapkan amal-amal kebaikan, etika, diantaranya dengan siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Siddiq bermakna adalah benar. Walaupun ada juga
Ulama menerjemahkan siddiq ini bisa juga ada yang bermakna jujur. As-sidqu bil qalbi, jujur dalam hati. Kadang-kadang ada juga yang kedua itu as-sidqu bil lisan. Orang yang senantiasa berkatanya baik, disesuaikan antara hati dengan lisannya sama, berarti dia adalah jujur tidak hanya dalam hatinya tapi dalam lisannya. Ada juga yang namanya as-sidqu bil jawari. Bagaimana modelnya orang yang jujur seperti ini? Mereka yang senantiasa hatinya seirama dengan lisannya, bukan hanya lisannya saja, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga menurut Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya Fi A'malil Qulub dijelaskan as-sidqu bil wa'di wal amanah. Di antara amal kebaikan yaitu senantiasa kita jujur benar bil wa'di, dengan janji-janji yang telah kita ucapkan. Janji sebagai orang tua, janji sebagai seorang anak, janji sebagai seorang pemimpin. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji tentang amanah. Bukankah Rasulullah bukan hanya jujur, bukan hanya benar, as-sidqu, siddiq, tabligh, amanah, fatona. Nabi senantiasa yang kategorinya adalah sukses karena menerapkan akhlakul karimah. Kalau kita bisa merenungkan hadirin, orang yang melakukan amal kebaikan, di antaranya sampai-sampai Nabi sendiri menerapkan akhlak dalam berbisnis. Nabi dalam catatan, dalam berbagai sirah an-nabawiyah dinyatakan Nabi tidak pernah rugi. Nabi senantiasa untung. Apa diantaranya? Karena menjalankan amal kebaikan dengan senantiasa tadi Nabi jujur, Nabi benar, Nabi senantiasa menyampaikan amanah, Nabi senantiasa terpercaya, Nabi senantiasa cerdas dan lain sebagainya. Dikategorikan as-sidqu bil wa'di wal amanah. Ada juga yang dikategorikan as-sidqu bil hali. As-sidqu bil hali itu adalah jujur dengan kondisi yang ada, antara fakta dengan kenyataan. Kalau kita berkata benar, itu dikategorikan jujur. Kalau tidak sesuai dengan fakta, berarti ada ketidakjujuran. Orang yang melakukan perbuatan jujur dikategorikan amal kebaikan. Apa itu amal kebaikan? Ilustrasi yang sangat sederhana, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ilustrasikan, kita memiliki bola karet, kemudian bola karet itu kita lemparkan ke dinding, maka bola karet itu akan balik lagi kepada kita. Demikian halnya saat kita memukul air yang ada di danau, maka kita pun akan terpercik juga. Inilah yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Isra yang tadi telah disebutkan. Bahkan Allah telah tegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Walaupun kalimatnya istifham, tapi dijelaskan pasti orang yang melakukan amal kebaikan tak lain tak bukan adalah amal kebaikan. Nabi jujur, Nabi memperoleh keuntungan luar biasa. Sampai-sampai riwayat Nabi senantiasa luar biasa. Walaupun Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan wahsurni ma zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Tapi apa yang dimaksud dengan miskin bukan berarti tidak memiliki harta. Bahkan dalam ayat Al-Quran dinyatakan ada kategori orang miskin itu sampai memiliki kapal air. Amma sabina limasakin, yang secara sederhana saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan Nabi melamar Siti Khadijah itu dengan ada yang versi yang menyatakan 20 ekor unta, sampai ada yang sampai 100 ekor unta. Kalau kita rupiahkan
Satu ekor onta adalah 100 juta rupiah. Berarti dikali 20, harga rupiah sekarang boleh jadi Nabi melamar Siti Khadijah dengan 2 miliar. Kalau sampai 100, berarti akan menjadi banyak sampai 10 miliar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi walau khataman min hadidin, mas kawin sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria meskipun dengan cincin besi, tapi Nabi senantiasa luar biasa sekali. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pernah ke Australia, kita akan melihat ada alat Australia yang namanya bumerang. Bumerang bentuknya L. Kalau kita lemparkan itu yang namanya bumerang sampai 30 meter sampai 40 meter dia muter ke udara, maka dia akan balik lagi kepada orang yang melemparnya. Dengan demikian, kalau kita melakukan amal kebaikan sebagai seorang pedagang, dia jujur, dia senantiasa melakukan pelayanan yang baik sebagaimana contohkan oleh Rasulullah, dengan senyum, sapa, sopan santun dan baik, melakukan customer satisfaction, pelayanan prima terhadap konsumen. Karena dia baik terhadap konsumen, maka akan ada balasannya lagi, yaitu konsumen merasa puas dan menjadi pelanggan yang setia atau pembeli yang setia. Kalau sebaliknya penjualnya tidak baik, dia senantiasa berlaku curang, harapannya ingin memperoleh keuntungan, apa yang terjadi? Boleh jadi pelanggannya merasa marah, kecewa, dan tidak akan balik lagi. Kalau dia jualan goreng-gorengan, biar supaya enak, ditaruh plastik, dicampur, naudzubillahi min dalik. Kalau ketahuan, maka dilaporkan, dia akan mengenai sendiri, ditangkap di balik jeruji besi. In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha. Karena sekarang banyak dalam temuan investigasi, banyak kecurangan-curangan para pedagang, harapannya ingin untung. Allah menegaskan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangan. Makanya sebetulnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amal kebaikan dimanapun dia berada, apakah sebagai, sekali lagi, seorang anak, kalau dia baik terhadap orang tuanya, maka orang tuanya akan tidak segan-segan memberikan apa yang dimaui oleh anaknya. Kalau kita baik di tengah masyarakat, masyarakat pun akan baik terhadap kita. Kalau kita baik terhadap tetangga kita, kita sering senantiasa memberi makanan, memberi buah-buahan, maka jamin kita tidak ingin pamrih, suatu saat tetangga kita akan memberikan makanan atau minuman kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan amal ibadah, yaitu senantiasa amal kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmati birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima wa yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum.